Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film berjudul I Spit on Your Grave yang diproduksi tahun 1978. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang pergi liburan, namun dia justru menjemput malapetaka karena bertemu komplotan penjahat. Gimanakah kelanjutan ceritanya? Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Selama liburan musim panas, seorang wanita pergi dari New York menuju daerah pedesaan. Dia bernama Jennifer, profesinya sebagai penulis yang sudah menerbitkan beberapa cerpen di sebuah majalah. Jennifer pergi hanya sendirian karena tujuannya memang untuk mencari inspirasi dalam pembuatan novel pertamanya. Hingga sesampainya di sebuah pom pinggir jalan, dia mengisi bensin sekaligus bertanya pada petugas seberapa jauh jarak tempat yang dia tuju dari sini. Dia juga memberitahu bahwa dia sudah menyewa satu rumah yang berlokasi di dekat sebuah danau. Dan setelah bensin terisi penuh, Jennifer pergi diiringi ucapan selamat liburan oleh petugas tersebut. Have a nice summer. I will. You too. Okay. Tak lama kemudian, saat Jennifer tiba di rumah tujuannya, dia sangat senang melihat keindahan danau yang ada di sana. Dia pun langsung berenang untuk menikmati suasana tentram dan sangat menenangkan. Lalu ketika dia membereskan pakaiannya, Jennifer menemukan sebuah pistol yang tersimpan di laci. Dia sempat bingung kegunaan pistol itu, tapi dia tetap menyimpannya untuk berjaga-jaga. Setelah itu datang seorang kurir yang ingin mengantarkan pesanannya. Jennifer yang memiliki sifat ramah mengajaknya berkenalan hingga tahu bahwa kurir itu bernama Matthew. Dia pun memberikan tip yang cukup besar sampai Matthew mengaku bahwa tidak ada pembeli yang menyerahkan tip sebesar ini. Dan sebelum Matthew pergi, Jennifer sempat memberitahu bahwa dia tinggal di sini hanya sendirian. Bye. Bye, Matthew. Pulang bekerja, Matthew menemui 3 temannya yang biasa nongkrong di pom bensin, di mana salah satunya adalah petugas pom yang bernama Johnny. 2 lainnya merupakan Stanley dan Andy yang sama-sama pengangguran. Di sana, Matthew memberitahu bahwa dia baru saja mengantar pesanan pada seorang wanita yang singgah di villa. Wanita itu sangat cantik dan merupakan tipe idamannya. Seketika Johnny tahu wanita yang dimaksud oleh Matthew, dia pastilah perempuan yang mampir di pomnya pagi tadi. Keesokan harinya, Jennifer mulai mendapatkan ide terkait novel pertamanya. Dia pun bersantai di pinggir danau sambil menulis satu persatu rangkaian kalimat. Hingga tiba-tiba dia melihat 2 orang pria dari kejauhan yang menaiki sebuah motor boat. 2 orang itu merupakan Stanley dan Andy. Mereka seperti sengaja mendekat ke arahnya sampai suara kapal itu sangat mengganggunya. Alhasil Jennifer pergi untuk meneruskan pekerjaan di kamarnya. Di hari selanjutnya, Jennifer melakukan rutinitas yang sama untuk mencari inspirasi. Kali ini dia bersantai di sebuah kano dan membiarkan perahu itu bergerak dengan sendirinya. Sampai kemudian Stanley dan Andy kembali datang mengganggunya dengan teriakan yang mengejek. Mereka bahkan mengambil tali perahunya hingga Jennifer terbawa mengikuti mereka. Setibanya di pinggir danau, kedua pria itu masih terus mengganggunya sampai Jennifer kabur memasuki hutan. Tapi tidak disangka-sangka dia justru dicegat oleh 2 pria yang dia kenal. Mereka adalah Johnny dan Matthew. Keempat pria itu telah bersekongkol menjebaknya dan ramai-ramai menyiksanya sampai Jennifer tak berdaya. Ia pun ditinggal pergi saat tubuhnya telah kotor bersimbah dengan darah. Tak ada satupun orang yang menolong hingga dia berjalan terseok sampai berhasil pulang ke rumahnya. Namun saat dia hampir ingin menelpon polisi, dia ditendang sekeras-kerasnya oleh pelaku yang tidak lain adalah Stanley. Lagi-lagi mereka melakukan penyiksaan terhadapnya lebih parah daripada sebelumnya. Bahkan mereka merusak semua tulisannya dan menertawakan hal itu dengan perasaan yang puas. On a temporary leave of absence from
Setelah berbuat kekacauan, tak lupa Johnny menyuruh Matthew untuk menghabisi Jennifer. Mereka seakan lepas tangan dan melimpahkan tugas ini pada Matthew, atau dia akan dianggap sebagai pengecut. Matthew yang memang paling sering ditindas dalam lingkup pertemanan, pada akhirnya mau mengambil pisau tersebut. Mudah baginya untuk langsung menghunuskan benda tajam itu, namun dia memasukkan dengan darah yang ada di wajah Jennifer, seolah dia sudah melakukan tugasnya. Good boy, Matthew. Beberapa saat kemudian, Jennifer sadar dari pingsan dan mulai menangisi nasib buruknya. Luka-luka di tubuhnya membuatnya mati rasa, sebuah kesakitan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Hingga seiring waktu berjalan, Jennifer menghabiskan hari-hari di villa itu sampai lukanya pulih secara perlahan. Dan dalam proses penyembuhannya, dia sudah memikirkan matang-matang untuk tidak melaporkan tindakan ini pada polisi. Jennifer memilih menyembuhkan mentalnya dengan cara berjalan kaki ataupun sekedar bersantai di danau. 2 minggu belakangan, dia benar-benar menyibukkan dirinya dan fokus menyusun kembali naskahnya yang dirusak. Sedangkan di lain tempat, 4 sekawan itu mulai berpikir mengapa tidak ada berita apapun di lingkungan ini. Seharusnya jika Jennifer telah tewas, setidaknya mayat itu sudah ditemukan membusuk karena mengeluarkan bau tak sedap. Hal tersebut membuat Johnny bertanya apakah Matthew benar-benar sudah menusuknya. Namun pria itu tetap berbohong dengan jawaban yang dia karang agar semua temannya percaya. Maka untuk memastikan kembali, Johnny menyuruh Stanley dan Andy mengecek ke tempat Jennifer. Keduanya pergi menaiki motor boot hingga dikejutkan dengan fakta bahwa Jennifer masih hidup dengan sehat. Mereka pun berakhir mengeroyok Matthew sekaligus memakinya karena ditakutkan keberadaan Jennifer akan mengancam hidupnya. Goddamn imbecile. Usai melihat datangnya Stanley dan Andy, Jennifer memohon pengampunan di gereja atas tindakan balas dendam yang ia rencanakan. Mula-mula dia membuntuti Johnny sampai ke rumahnya hingga mengetahui bahwa pria itu memiliki istri dan anak yang lucu. Dia pun diselimuti rasa amarah karena setelah membuatnya menderita, ternyata pria itu masih hidup dengan tenang. Selanjutnya, dia juga menyelidiki tentang Matthew dan memutuskan memesan keperluannya di supermarket Matthew bekerja. Di sanalah Matthew diperintahkan oleh bosnya untuk mengirim pesanan ke tempat Jennifer. Terlihat Matthew ragu-ragu dan sangat ketakutan, namun dia tidak punya pilihan selain mengantarkan barang tersebut. Setibanya di tempat Jennifer, Matthew telah menyiapkan sebilah pisau untuk membunuhnya. Namun ternyata Jennifer telah menunggunya di hutan dan sengaja memancing agar Matthew mengejarnya. Di sanalah Jennifer berhasil membawa pria itu masuk ke dalam perangkap, di mana ia mengikat leher Matthew hingga pria itu tewas tergantung. Tidak hanya itu saja, Jennifer menenggelamkan sepeda dan semua pesanannya untuk menghilangkan bukti-bukti. Lalu dia mengambil pisau yang dibawa Matthew, serta menelpon supermarket bahwa pesanannya belum sampai sejak 1 jam yang lalu. Kemudian Jennifer lanjut mendatangi pom bensin untuk menemui sasaran berikutnya. Hanya dengan 1 kali kedipan mata, dia mudah mengelabui Johnny agar bersedia ikut ke mobilnya. Lalu dia pun membawanya ke hutan dan menodongnya dengan pistol sampai pria itu memohon ampunan. Di sana Jennifer sempat bertanya alasan mengapa Johnny mengganggunya, padahal dia memiliki keluarga yang harmonis. Namun jawaban Johnny terkesan menggampangkan bahwa perbuatannya hanyalah hal yang biasa dilakukan oleh banyak laki-laki. Bahkan sebaliknya, dia menyalahi Jennifer yang dianggap sering berpakaian yang mengundang. In your bikini. Dari jawaban tersebut, Jennifer gagal menembak dan memilih untuk menjalankan rencana berikutnya. Johnny diajak ke rumahnya dan diberikan sebuah rasa senang yang membuatnya lupa diri. Lalu saat dia lengah, Jennifer mengambil pisau dan memotong sesuatu yang tidak pernah Johnny sangka. Setelah Johnny dipastikan tewas, Jennifer membakar seluruh pakaian milik pria itu dan membersihkan kamar mandi dari darah yang berceceran. Dia pun meletakkan mayat Johnny di gudang dan menggeletakkannya secara tidak layak.
Sementara itu, istri dari Johnny mulai mencari-cari di mana suaminya. Dia sampai mendatangi pom bensin, namun hanya menemukan Stanley dan Andy, dua orang pengangguran yang dianggap hama karena selalu bergaul dengan suaminya. Mengetahui bahwa Johnny hilang seharian, keduanya pergi sambil membawa kapak untuk menemui Jennifer. Sedangkan Jennifer tidak perlu repot-repot mencari karena ternyata Stanley dan Andy datang dengan sendirinya. Saat itulah dia mengejutkan Stanley dengan kemunculannya dari dalam danau, di mana dia langsung mendorongnya serta melakukan hal sama seperti yang dulu mereka lakukan, yakni mengelilinginya dengan kapal sebagai bentuk teror untuk memberikan rasa takut. Sementara itu, Andy yang berada di pinggir danau mendengar teriakan Stanley meminta pertolongan. Dia pun keluar dari tempat persembunyian dan mulai berenang untuk menolongnya. Tapi pria itu malah menjatuhkan kapaknya hingga keduanya sama-sama tidak memiliki senjata. Maka dengan mudah Jennifer mendekat ke arahnya dan melayangkan kapak itu membelah punggung Andy. Disitulah Stanley yang tinggal sendirian memohon pengampunan sambil mendekat ke arah mesin kapal yang sedang mati. Namun tanpa ragu Jennifer menyalakan kapal itu hingga gesekan baling-baling sukses mengeluarkan isi perutnya. Berbicara tentang kejahatan, kita nggak pernah tahu isi hati maupun pikiran seseorang. Itulah mengapa kita harus berhati-hati dan tidak sembarangan menyebarkan informasi yang sifatnya privasi pada orang asing. Seperti awal kedatangan Jennifer, dia mungkin tipe orang ramah dan mudah percaya, sehingga tidak memperhitungkan bahwa dia telah menyebarkan alamatnya, termasuk memberitahu bahwa dia tinggal sendirian. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dari apapun jenis kejahatan. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.